يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Sahabat muslim, sudah kodratnya manusia dari tanah kembali ke tanah. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara dan dituntut hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal baik kepada sesama. Hal ini berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Namun ada saja manusia yang menolak kebenaran ini dan merekalah yang Allah sebutkan kafir. Kafir adalah sebutan untuk sekelompok orang yang enggan menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka kafir, mereka juga pasti akan mati dan mengalami fitnah kubur, sama halnya dengan yang akan dialami orang beriman. Disinilah manusia akan tahu tujuan mereka dihidupkan di dunia. Lalu, apakah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir khusus hanya untuk setiap orang yang beriman atau juga ditanyakan kepada orang kafir? Mari simak video ini. Manusia beriman ataupun kafir tetap saja makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya dan merasakan dahsyatnya alam kubur, di mana manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Namun di antara perbedaan orang yang beriman dan kufur adalah kemampuan menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, dan kemudahan ini hanya untuk orang yang beriman saat menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 27. Peneguhan iman yang dimaksud dalam ayat tersebut juga berlaku kelak di akhirat. Faktor apakah yang dapat meneguhkan keimanan seseorang? Salah satunya ialah kesaksian atau syahadat. Menurut hadis riwayat Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seorang mukmin adalah mereka yang ketika berada dalam kuburnya mampu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan berikrar sebagai pengikut Muhammad SAW. Riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, orang yang beriman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang siapakah Tuhan yang ia sembah, agama yang ia peluk, dan siapakah nabi yang ia taati. Pertanyaan-pertanyaan ini pun akan mudah dijawab. Allah lah Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Lalu kuburnya dilapangkan hingga ia beristirahat dengan tenang. Sebaliknya, deretan pertanyaan serupa juga disodorkan kepada orang-orang kafir. Jawaban yang keluar dari lisan mereka hanyalah ketidaktahuan dan kebodohan. Akibatnya kubur yang ia huni pun akan sempit dan ia akan disiksa. Dari riwayat inilah mengapa orang kafir itu lebih layak untuk ditanya daripada orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa semua manusia akan ditanya pada hari kiamat. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 6. Jika seluruh manusia ditanya di hari kiamat, bagaimana mungkin tidak ditanya di kubur juga? Jawaban yang lebih tepat adalah bahwa orang kafir akan ditanya di alam kubur mereka. Hal ini karena beberapa alasan berikut. Alasan pertama, yakni keumuman dalil yang menunjukkan bahwa mayat akan ditanya di alam kubur dan tidak dibedakan apakah mayat tersebut muslim atau orang kafir. Alasan kedua yaitu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah dimakamkan di kuburnya dan sahabat-sahabatnya yang mengiring jenazahnya telah pulang, maka sungguh dia akan mendengar suara langkah sandal mereka. Kemudian dua orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Dua orang malaikat tersebut berkata kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW. Adapun orang beriman, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka dia melihat dua-duanya sekaligus. Adapun orang munafik dan orang kafir,
Maka ditanyakan kepada mereka, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka berkata, aku tidak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Malaikat berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti. Malaikat kemudian memukulnya dengan palu dari besi. Dia pun berteriak sampai-sampai didengar oleh makhluk yang berada di atasnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tegas menunjukkan bahwa orang kafir akan ditanya di kubur mereka. Maka jelaslah bahwa pendapat yang benar adalah bahwa orang kafir akan ditanya di alam kuburnya, dan orang kafir justru lebih layak ditanya daripada orang beriman. Jika telah pasti bahwa orang kafir akan ditanya pada hari kiamat, maka tidak ada penghalang bagi mereka untuk juga ditanya di alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, hukum Allah berlaku juga di alam kubur. Umat yang beriman menjawabnya dengan enteng, sedangkan kaum kafir tak kunjung bisa mencerna pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir secara baik. Siksa dan nerakalah balasan bagi mereka. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.